politik tuh gak bisa dipungkiri ada antrian. Iya. Ada semacam perpindahan estafet yang mungkin harus soft kali ya. Karena kalau agak-agak maksa gitu, kesannya tuh kita nggak apa ya, cuman pengen gantian dong, sekarang giliran gua nih, gitu loh. Pemilu itu tadi demonstrasi bagi kita. Kita harus menghakimi mereka yang tidak perform, kita harus menghakimi mereka yang tidak berpihak, dan kita harus memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memang punya reputasi dan punya visi untuk kemudian apa yang mau dia lakukan ketika menjabat nanti. Welcome to Politics. Balik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Hari ini kita kedatangan Dewan Eksekutif Mahasiswa ya, Din? Iya, ini apa ya, mahasiswa UIN yang paling viral lah. Panutan lah. Paling viral lah. Paling viral, 2019 viral. Viral terus kerjanya. Viral terus. Sampai sekarang langsung kita sambut Sultan Rifandi. Sehat, Sul? Sehat. Gue manggil apa ya? Sul kayak agak awkward ya. Pres lah, gue manggil biasanya Pres. Sehat Pres ya? Siap Pres, oke. Biasanya kan kalau ada mic, ada Sultan tuh obrolan Sultan. Obrolan Sultan. Sekarang kita gantian. Obrolan Dino Puja. Politics. Oke. Gimana Pres? Sekarang kesibukannya lagi apa aja nih berarti nih? Sekarang sih kalau kesibukan lagi sibuk ngurus anak lagi. Aduh. Karena gue berharapnya sibuk ngurusin politik loh. Ngurus anak ya? Iya, mungkin lagi kuliah juga ngambil S2 di UI, jurusan kebijakan publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Di samping itu juga lagi magang juga di salah satu institusi pemerintahan. Tapi ya kesibukan utamanya ngurus keluarga lagi. Lagi lucu-lucunya dia. Bisa ngurusin rakyat, sekarang ngurusin keluarga kecil dulu ya. Itu rakyat pasti kan. Rakyat pasti itu. Oke, menarik. Gue nih kenal Pres Sultan panjang lah dari zaman di kampus ya. Kalian bikin Centennials kan? Ya, salah satu platform yang mengumpulkan kita sampai sekarang, Centennials ya kan. Nih beliau nih dari circle kita nih orang yang paling politis. Paling politik Kenapa, banget Din? ya. Paling politik lah. Backgroundnya Ilpol ya, Pres. Ilpol kan? Jurusan S1-nya ilmu politik. Dan yang paling kritis, Cuman gue mempertanyakan juga di Sultan kok belum berpihak ya dulu. Arahnya nih, Ketika timur, semua barat. Berpihak apa nih? Berpihak apa? Ya lu mendukung siapa sebenarnya kan? Kan anak muda sekarang ini udah pada muncul teman-teman kita dukung salah satu paslon, jadi relawan. Berarti soal politik 2024. 2024 dulu dong, langsung nih, tembak langsung nih. Pak Sultan nih kemana nih Sultan Rifandi nih? Iya, gini sih ya Din ya, maksud gua mungkin itu pertanyaan yang juga tiap hari gue tanyakan ke gua. Sebenarnya kemana pilihan gue mesti berlabuh untuk bukan cuma di pemilu pilpres ya, tapi kan di legislatif juga akan ada banyak sekali nanti namanya kan. Tapi yang paling ramai ya oke lah tentang presiden dan wakil presiden. Sejujurnya gue menganggap pemilu kita di 2024 ini sebagai pembelajaran. Kalau gue mungkin ada perspektif yang menganggap bahwa pemilu ini kesempatan, ayo dong gitu loh. Dan lain-lain sebagainya lah, orang punya banyak perspektif. Tapi bagi gue ini satu pembelajaran demokrasi yang tidak boleh dilewatkan. Kita apalagi pemilih pemula, pemilih muda itu kan punya saham terbesar kan di 2024. Artinya keterlibatan kita mutlak kita harus terlibat. Tetapi dosis keterlibatan itu kan yang berbeda-beda. Ada yang misalkan terlibat langsung di dalam penjubiran gitu, Puja di TPN. Ada yang Terus? ada yang terlibat di 02 gitu ya. Iya kan, Din? Oh kita ini dukung Pak Jokowi. Pemerintah, kita pro pemerintah. Gue juga dukung Pak Jokowi. Oh gitu ya. Nah, orang punya banyak pilihan, teman kita ada yang jadi caleg, banyak yang menjadi caleg begitu kan. Nah artinya melakukan satu riset atau menimbang-nimbang satu hal untuk dalam pemilihan capres dan cawapres itu kan juga satu sikap yang diambil juga gitu loh. Artinya jangan kemudian digeneralisir bahwa kalau lu nggak terlibat sekarang berarti lu tertinggal nanti dan lain-lain sebagainya. Gue yakin mungkin ada benarnya juga ada perkataan seperti itu. Tapi bagi gue semua orang punya porsinya lah. Kalau misalkan memang dia menganggap bahwa kayaknya perlu mikir-mikir dulu, kayaknya perlu mempertimbangkan beberapa hal dulu, kayaknya gue mau nunggu satu kali debat cawapres dulu, kayaknya gue mau nunggu debat capres dan lain-lain sebagainya.
baru mungkin kemudian kita akan memilih kemana pilihan kita akan berlabuh. Itu satu poin. Yang kedua, gua ingin menjadi pemilih yang rasional sebetulnya. Pemilih rasional itu bukan melakukan pembenaran di depan sehingga menghapus segala kekurangan yang kita pilih, tetapi menimbang dari berbagai pilihan-pilihan yang mungkin saja tidak sempurna, tetapi nggak terburuk juga gitu loh. Nah, kan ada yang memilih karena partisipasi sosiologis, ya lu cukup satu agama, satu suku, gue pilih. Ada partisipasi psikologis, gue senang nih dia ganteng nih jadi dan lain-lain sebagainya. Nah, gue pengen coba jadi pemilih yang rasional dengan mempertimbangkan beberapa hal dan tidak melakukan pembenaran di awal sehingga gelap mata hitam putih. Gue cherry picking, yang bener gue akan promosikan, yang salah gue tutup mata, gue nggak mau mengakui. Nah, gue nggak mungkin mencoba seperti itu kali ini ya. Berarti lu ujungnya akan berpihak dong? Pasti. Gue bilang makanya ketidakberpihakan kita tetap akan menghasilkan seseorang nanti yang dihasilkan dari orang-orang yang berpihak gitu loh. Jadi dan bahkan gue mengartikan kita nyoblos di TPS itu demonstrasi yang paling esensial. Dulu kan kita demo gitu kan, begitu kebijakan dihasilkan oleh orang-orang yang keluar dari TPS itu. Iya kan? Nah, justru kita harus datang ke TPS. Kita demonstrasi di situ untuk menghakimi partai-partai politik yang kerap kali kita kritik ketika menjabat. Kita menghakimi caleg-caleg, kita menghakimi pemimpin-pemimpin yang tidak perform, tidak berpihak, tidak mewakili suara kita. Itulah demonstrasi kita di TPS nanti. Nah, ini menarik nih, kan ada lu sebagai Presma Trisakti, Presma UIN. Gue pengen tanya dari sudut pandang kalian, menurut kalian situasi demokrasi sekarang tuh gimana? Banyak teman-teman yang dibungkam, banyak teman-teman yang saya ya. Wah, kita udah lihat lah, kayak kan. Nanti saya menambahkan aja lah. Selama 2 minggu terakhir gitu. Apakah nanti ada civil society juga akan turun, people power juga akan bermain pada waktunya atau gimana sih sebenarnya? Tolong dicerahkan. Ya, rame mungkin yang kacamata rakyat sipil nih gue nih. Ketua BEM UGM ya kan. Ketua BEM UI juga nih. Kan? Nah, ini kan sebagai Presma nih kalian nih. Coba silakan narasumber dulu. Gini Abang cara orang melakukan ekspresi politik salah satunya itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada orang yang menggunakan naskah akademik untuk menyampaikan aspirasinya dia terhadap kebijakan atau salah satu sikap-sikap politik tertentu. Tapi ada juga yang melakukan dengan cara propaganda. Artinya ingin mengemas satu pesan yang kuat tetapi bisa diperhatikan. Nah, itu kan cara-cara BEM yang sebetulnya biasa dilakukan. Bahkan setiap BEM pasti melakukan itu dengan perkembangan digital, teknologi, sosial media yang hari ini luar biasa impactful. Nah, tapi problemnya adalah kita berada di tengah-tengah situasi politik yang apapun yang dilakukan, bahkan peniti jatuh pun bisa merugikan orang lain atau menguntungkan orang lain. Dilemanya di situ mungkin ya. Waktu 2019 apakah nggak terjadi? Terjadi juga, tetapi mungkin snowball efeknya tidak sebesar sekarang gitu loh. Nah, sekarang ada fenomena BEM UGM, BEM UI yang menurut gua selagi ruang dialog itu dibuka, apa yang mereka mau sampaikan, kebijakan substantif apa yang mau mereka suarakan, dibuka aja ruang dialognya, apa yang dia tidak setuju, mana yang kita mau bantah argumentasinya, di situ aja kemudian koridornya. Tetapi gue yang ketidaksetujuan gue adalah ketika cara-cara kreatif, katakanlah di BEM itu kan kreatif begitu ya, cara-cara kreatif yang sebetulnya bisa dijembatani dengan ruang dialognya ditutup, orang kemudian dilarikan pada asumsi-asumsi pribadi kehidupan mereka. Itu yang mungkin kita juga merasakan juga dulu gitu kan, gimana Din? Nah, sama sih gue, cuman ya tadi ini masalah prinsip aja kalau emang ya ada kajiannya jelas secara intelektual, terus sama ini gerakan moral dan akhirnya lu gerak tuh karena independensi lu ya. Oke, kalau nih karena ada keresahan, ada kajiannya ya monggo aja. Yang jadi masalah kalau misalkan ya kita mengkritik karena sentimen gitu kan, karena subjektif tuh mungkin banyak, karena gue sampai sekarang pun masih aman-aman aja kan. Sultan apalagi lebih kritis, lebih tajam, nih masih aman-aman aja kan. Nah itu makanya gue bilang corak kreatif BEM, ketua BEM dan lain-lain sebagainya itu ingin mencoba menyamakan dosis
kegiatan intelektualitasnya dengan kegiatan propagandanya. Okay. Nah, kalau yang sini lebih tinggi propagandanya tapi tidak kuat di intelektualitasnya, orang pasti akan menghantam-hantam juga begitu loh. Sebaliknya, orang kemudian kuat di naskah akademiknya, kuat di argumentasinya, tapi tidak mengemas pesan-pesannya dengan kreatif, nggak bunyi juga begitu loh. Nah, posisi itu yang leadership itu tuh yang akan menentukan pilihan-pilihan tadi. Begitu. Karena juga melihatnya sebenarnya pemerintah ya kita nggak boleh tutup mata dan nggak boleh pakai kacamata kuda lah ya. Terbuka juga kalau misalkan kayak sekarang menuju pemilu damai, menuju tahun 2024 ada kok Kominfo bikin pemilu damai kalau nggak salah itu .com yang kita web tuh bisa nanya apapun, bisa ngecek langsung, bahkan kayak kemarin Indonesia Emas di Bappenas pun juga itu ada ruang dialektika, ruang perdebatan publik, jaring aspirasi dilakukan. Bahkan Menpora sekarang Kak Dito itu sangat terbuka sekali buat anak-anak muda. Jadi gue sih melihat masih ada kok ruang-ruang itu. Bahkan KSP kalau kita ngomongin masalah HAM lebih radikal lagi ya. Mau kok denger dan sekarang banyak kok tali kasih dan negara pun yang minta maaf, ngasih apresiasi pada keluarga korban. Ya sebenarnya tergantung sih masalah ruang topik dialog gitu. tadi. Ruang dialog itu kan terjadi atas dua arah sebetulnya menurut gua. Pemerintah membuka fasilitasnya, kita mau mengaksesnya atau tidak. Kan akan menjadi masalah ketika kita mau coba mengakses tapi ditutup fasilitasnya, atau fasilitasnya sudah dibuka tapi aksesnya juga tidak dimanfaatkan. Nah, dua gerak arah itu yang menurut gua akan menjadikan demokrasi kita lebih next level ketika ruang-ruang substantif itu kita coba maksimalkan. Begitu. Yang penting agak hati-hati kan itu kan bentuk konsekuensi ya. Itu dia, apa yang kita lakukan pasti akan punya dampak di kemudian hari. Begitu kira-kira. Tergantung caranya ya. Itu dia. Ini menarik juga nih ya. Kalau kita ngomongin BEM, politik, jangan-jangan nih Pres Sultan belum mau berpihak karena lu takut dihujat sama netizen. Soalnya setiap orang ada mantan ketua BEM berpihak, wah diserang. Oh iya, pasti itu. Diserang. Lu udah belum, Din? Udah diserang ya? Diserang juga. Dari zaman mahasiswa. Udah terbiasa jadi ya. Iya. Apa jangan karena itu juga Pres? Lo yang buat ya kita kalau bicara serang nggak diserang, gue yakin semua ketua BEM akan merasakan penyerangan itulah. Entah secara offline maupun online gitu ya. Ada yang orang agak sedikit berpengaruh, ada juga yang nggak berpengaruh sama sekali, bodo amat gitu soal omongan-omongan kayak gitu. Cuma memang itu tadi sih, gue koridornya dalam koridor pembelajaran mungkin kali ya Din ya. Gue memastikan diri gue ini melewati beberapa fase-fase tertentu. Misalkan gue lagi S2 juga, meskipun nggak nutup kemungkinan juga sambil kuliah juga lu berpolitik kapanpun begitu ya. Tetapi ada satu kematangan mungkin ya yang gue coba lihat ke dalam jati diri gue begitu. Kayaknya kalau belum di fase ini nih belum deh mental, kan kita bicara mental juga kan gitu loh. Artinya lu mau siap secara finansial, lu siap secara intelektual, tapi kalau mentalnya kita belum kemudian terpenuhi tetap juga gitu loh. Nah itu kan mungkin salah satu pertimbangan. Apakah takut dihujat dan lain sebagainya dari dulu juga kan. Dari kejabat udah dihujat ya. Itu dia, mau yang jangan kan yang online, offline aja kan kita pernah satu forum dihantam babak belur. Tapi it's okay, itu kan ruang dialog begitu, itu dinamika biasa aja lah. Tapi apakah enggak takut dihujat juga gitu. Dan tadi kan kita juga tahu background lo Ilpol dan sekarang kebijakan publik. Nah itu dia, itu yang mengasihkan sih sebetulnya Din. Jadi S1 gue kan ilmu politik yang kurang lebih dosen-dosen gue yang sekarang ada di layar-layar kaca lah, lembaga survei Pak Burhan, Pak Saiful Mujani dan lain-lain sebagainya, sehingga gue mendapatkan satu basic keilmuan bagaimana cara mendapatkan dan mengelola kekuasaan. Sekarang gue kuliah S2 tentang kebijakan publik, ternyata nggak selesai sekedar lu dapat kekuasaan. Setelah lu dapat jabatan, ada ilmu yang harus kemudian lu pelajarin, bagaimana menjalankan kekuasaan itu agar bermanfaat bagi banyak orang. Banyak orang terpilih dan mendapatkan posisi jabatan tertentu, tapi dia tidak paham bagaimana kemudian membuat satu kebijakan publik yang titik berangkat dan titik akhirnya itu dari persoalan rakyat, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi menarik juga nih yang kemudian gue pelajari. Nah mungkin lagi asik belajar begitu ya, tetapi ya fenomena pemilu 2024 ini juga satu SKS dan kurikulum yang gak boleh dilewatin juga sih. Apa sih kira-kira isu yang
lu jadi concern gitu? Kan lu background ini kan sultan banget nih kalau 2024 harusnya nih kan. Ilpol juga kebijakan. Apa nih soal politik, isunya, politiknya atau isu bidang kebijakan? yang paling lo suka atau concern kan lo dari kacamata kebijakan publik gitu. Lo ngerasa masih banyak masalah tuh ada di mana-mana aja sih sebenarnya. Sebetulnya sih begini, gue mau kan kebetulan juga gue anak magang di Bappenas lah ya. Gue anak magang di Bappenas. Anak magang nih bahasanya nih, ya bukan kan? Ini susus gitu nggak bukan? Staf sus apa gitu ya? Tanya langsung. Nanti tanya langsung. Enggak lah, gue memposisikan gue sebagai anak magang di Bappenas yang diemnya aja di Bappenas itu ilmunya tuh banyak banget. Gue yakin kucing lewat aja tuh bisa pinter di Bappenas. Serius. Dan sambil kuliah S2 juga jadi agak nyambung. Problem kita, bukan problem lah ya, tapi secara objektif, kan sekarang banyak istilah digunakan Indonesia Emas 2045. Betul. Mulai dari capres, mulai dari influencer, mulai dari akademisi dan lain-lain sebagainya. Termasuk kita Indonesia Emas 2045 itu kan kita promosikan juga istilah-istilah itu. Nah, kalau kita mau coba sedikit bahas itu aja, itu kan satu frekuensi yang mau kita samakan setelah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita merdeka 1945, entry point di 100 tahun kemudian di 2045. Terus apa yang mau kemudian kita mau capai, kita mau susun. Grand design besarnya gitu ya. Grand design besarnya seperti apa? Secara kebijakan sudah tertulis dibuat di dalam Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sekarang tahap kedua. Tahap pertamanya Undang-Undang RPJP 2005-2025. Sekarang yang keduanya 2025-2045. Nah, secara rigid itu sebetulnya sudah tertuang. Apa sih yang harus kita lakukan? Oke, yang harus kita lakukan supaya mau jadi negara maju di 2045 harus melakukan transformasi sosial, harus melakukan transformasi ekonomi, harus melakukan beberapa transformasi lainnya. Apa yang kemudian harus kita lakukan di transformasi sosial? Oh, di kesehatan kita masih banyak PR. Gimana kita jadi negara maju kalau stunting aja masih menghantui kita? Gimana kita masih mau jadi negara maju kalau ada banyak penyakit-penyakit yang angka kematiannya luar biasa tinggi? Apalagi pendidikan misalnya. Gimana kita mau kemudian menjadi negara maju kalau angkatan kerja lulusan perguruan tingginya tidak link, tidak match dengan dunia pekerjaan, dunia industri yang sedang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hal itu sudah dibongkar dan sudah secara tertulis dituangkan di dalam Undang-Undang RPJPN itu, gitu loh. Iya. Nah, objektifnya itu di situ. Contoh misalkan secara pendidikan, kalau kita lihat surveinya misalkan datanya dari 2005 sampai 2019 kalau nggak salah, itu angka rata-rata lama sekolah anak di Indonesia mencapai 9 tahun, bos. Sementara kita punya program wajib belajar 12 tahun. Artinya kalau kita mau melihat data itu, rata-rata anak sekolah lulusan SMP. Karena 9 tahun itu SMA kelas 1. Dan pasti dengan skill di bawah rata-rata itu. Dengan angka seperti itu, dengan momentum bonus demografi, apa yang mau kita harapkan? Bonus demografi itu kita mayoritas angka usia produktif yang diharapkan mampu juga meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Karena prasyarat utama kita mau menjadi Indonesia Emas 2045, syaratnya adalah sumber daya manusia yang maju, yang unggul, yang berkualitas. Nah, itu yang kemudian harusnya ada banyak pembahasan dan diskusi yang dari A sampai Z ini dibicarakan gitu loh. Nah, mungkin karena dalam pemilu itu yang ramainya adalah debat politik bukan debat kebijakan gitu ya. Debat gimmick maksudnya, debat gimmick. Apapun itulah istilahnya. Meskipun gimmick dalam politik memang biasa gitu ya. Tetapi kalau dosisnya agak terlalu mayoritas dominan gimmick, akhirnya nih PR kita nih berat, bos. Kita jadi anak-anak muda nih gitu loh. Maksudnya mau 1, 2, 3 yang terpilih, problem ini tuh nyata gitu loh. Problem ini nyata yang harus kita selesaikan. Jadi bagi gua kayaknya isu itu yang kemudian kita coba terjemahkan deh. Oke, Indonesia Emas 2045, tapi seperti apa yang harus kita lakukan?
Begitu, Ada Bos. kebijakannya lebih ke situ ya. Oke, Gitu. Bang Sul, karena lu masih belum memihak kan nih, misalnya kayak ini masih Gitu ya? belum ditunjukkan nih 1, 2, 3. Tapi kita pas nanti tayang tahu ya berpihak Oh iya, nih. iya. Sekarang belum nih. Sekarang kan, oke. Kita ngomongin sekarang. Nih, kita ngomongin prediksi Sul. Buat ngomongin di debat cawapres nanti kan bahas ekonomi, APBN, pajak, APBD, investasi, semuanya lah. Yang sebenarnya ekonomi tuh impactnya bukan dirasakan sama anak-anak muda kayak kita aja. Bukan ngomongin lapangan pekerjaan aja, tapi kayak ke seluruh dimensi, ke seluruh umur gitu, range umur. Prediksinya dong, gimana menurut? Prediksi apa nih? Prediksi Debat cawapres performance dari gitu ya. performance Ini cawapres agak gitu. belum debat tapi udah diprediksi dulu Ya, ya. maksudnya kan ilpol, kebijakan publik, Iya, iya. terus di Bappenas juga. Jadi kita mesti bisa menyerap ilmu-ilmu dari Pak Sultan Jadi juga. sama-sama belajar lah kita. Jadi aku pengen tahu prediksinya, Nah, performance-nya begini, kita harus coba mengelola ekspektasi kali ya, Iya, bahwa iya. satu orang itu tidak bisa menjawab semua persoalan di Republik ini. Betul. Siapapun itu calonnya, itu, siapapun itu orangnya, pasti ada yang kemudian lebih condong karena punya track record, pengalaman dan pendidikan di penegakan hukum, mungkin dia lebih unggul di situ, atau ada yang kemudian lebih wakil ketua DPR, wakil pernah ketua di DPR, tenaga kerjaan. MPR, base-nya base di pesantren, keagamaan dan lain-lain sebagainya gitu. Kalau yang dua gimana? Coba tanya siapa ya? Wali kota Solo misalnya. Pernah menjabat menjadi wali kota dan semua orang punya preferensi, keilmuan dan lain sebagainya. Cuma nggak tahu ya, ini kemudian berkaitan dengan pengalaman keorganisasian gua, pengalaman track record yang kemudian menjadi imajinasi dan mungkin menjadi pengetahuan di mana kayaknya kalau lu memimpin dalam level sebuah negara, lu paling tidak punya satu gagasan deh yang kemudian bukan cuma disimpan di dalam kepala, tapi juga bisa lu artikulasikan, lu jelaskan, lu yakinkan kepada pemilih sebagai cara bagaimana lu bisa menjangkau pemilih untuk memilih lu. Paling enggak punya koridor di situ. Kalau kemudian dia tidak mampu untuk menyampaikan berbagai gagasan, pikiran dan lain-lain sebagainya, orang juga akan berpengaruh kok ini penjelasannya kayak gini doang ya. Kan ini mau jadi wakil presiden gitu loh. Ini wakil presiden loh, ratusan juta orang akan diurusin sama dia. Jadi kalau dalam Islam itu kan kita masuk kamar mandi aja diatur tuh, mau kaki mana yang duluan, doanya apa gitu kan. Apalagi soal kepemimpinan, ini nggak main-main. Satu dokter salah nyuntik satu orang, yang meninggal satu. Satu kebijakan publik yang salah diambil oleh pengambil kebijakan, ini jutaan orang yang terdampak. 87 juta Gitu. bos korbannya. Jadi ya. kalau tingkat kepercayaan diri itu berasal dari karena siapa orang tuanya, siapa seniornya, siapa partainya, kayaknya cara itu nggak relevan di anak muda, karena anak muda mau mendengarkan nih yang mau lu lakuin itu apa. Gagasannya, substansinya gitu. Dan bukan sekedar gagasan ya. Kadang orang kan belanja gagasan nih, semua dijanjiin gitu, ini gratis, gue begini nyelesain ini. Karena orang belanja kayak gitu kan, tapi cara lu mengoperasionalisasikan gagasan lu tuh gimana? How to-nya ya. How to-nya tuh gimana? Ya. Cara lu untuk kemudian melaksanakan satu kebijakan wacana itu apa? Dengan kapasitas birokrasi kita, dengan suprastruktur dan infrastruktur politik kita, dengan political will dari banyaknya perangkat-perangkat pemerintahan kita. Itu kan perlu tuh. Ya mungkin nggak bisa secara sempurna dijelaskan, tapi at least perlu diyakinkan publik bahwa isi kepala lu tuh apa. Anak muda perlu diyakinkan ya. Serius banget gak sih gue? Enggak. Tapi ini kita kan juga nggak tahu ya, ini tayangnya kapan nih, minggu apa enggak. Tapi kita suka. Jangan nggak ditayang. Kalau terlalu bahaya nanti ya. Aman. Imajinasi gitu. Iya. Gitu. Ya, makin digambar lah. Programnya kalau dari kacamata lu sebagai mahasiswa kebijakan publik yang juga di Bappenas nih, Sol. Harusnya program seperti apa sih untuk para bapak-bapak dan mas-mas di Cawapres ini yang harusnya isunya tuh sesuai sama apa yang dirasakan anak muda. Misalkan pastilah unemployment, susah cari kerja, segala macam. Terus kira-kira apa nih, Din?
Din, Sul. Gimana, Din? Ya, rumah harus murah lah. Rumah murah misalnya. Iya. Itu penting loh. Penting. penting loh. Udah kalau habis nikah kan. Pakai ekonomi kan. Ekonomi. Ya. Di atas pinjol misalkan. Seru tuh. Kok jadi saya yang tanya? Bapak coba ya, silakan ya. Bapak Sultan dulu, Gini, Pak. kita pernah punya praktik baik sebetulnya di zaman Orde Baru. Kita bisa kritik panjang soal Orde Baru gitu ya. Tapi dalam konteks kebijakan publik, tahun 2019 itu ada salah satu pemenang Nobel Ekonomi, Esther Duflo namanya, yang dia meneliti kebijakan SD Impres di Indonesia. Yang waktu zaman Pak Harto dulu ya? Yes. Ya, SD Impres ini kan kebijakan Pak Harto. Betul. Yang kemudian membangun banyak sekali sekolah, ya. gitu untuk kemudian mengakses pendidikan formal bagi anak-anak di Indonesia. Nah ini dia meneliti itu dan hasilnya ternyata dari kebijakan yang dibuat itu ternyata itu kebijakan yang luar biasa pada zamannya dan berhasil memberikan kontribusi nyata pada peningkatan upah dan pertumbuhan ekonomi tentunya. Pasti. Gitu loh. Jadi kalau kita buka dokumen kebijakan publik sebetulnya ada banyak contoh-contoh dan praktik baik. Kita nggak bicara sistem pemerintahannya ya. Kita bisa kritik panjang karena ada harga yang dibayar pada saat itu, hak asasi manusia, demokrasi, pembungkaman, kebebasan. Itu clear, gue juga posisinya sama lah. Tapi dalam konteks kebijakan publik itu kayaknya memang waktu itu terarah bagaimana kemudian peran SD Impres ditambah perangkat kesehatannya juga berjalan, puskesmas, posyandu, juga zaman itu ya. Replita kan itu kan zaman perencanaan itu 5 tahunan itu Replita namanya kan, sekarang RPJMN, rancangan jangka panjang menengah nasional gitu loh. Nah, jadi maksud gua dari segi pendidikan sekarang aja kita itu masih dikritik soal gak match-nya antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia pekerjaan, perusahaan dan industri. Yang dibutuhkan apa, lulusannya apa. Padahal bongkar pasang kurikulum udah berkali-kali. Gitu kan. Bahkan kalau kita mau bicara anggaran pendidikan kita kan wajib 20% di bidang pendidikan. Efektif dari tahun 2009. Kebijakan ini di ACC tahun 2005. Tapi kebijakan efektif ini dari 2009 sampai per hari ini kita lihat IQ-nya naik berapa. Dan kualitas SDM-nya seperti apa. Kalau tadi faktanya masih ada ketimpangan. Jadi lulusan SMA di Indonesia Timur itu setara dengan lulusan SMP di sini, berarti masih terjadi ketimpangan. Bagaimana kualitas SDM-nya mau disamaratakan untuk penyerapan pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Jadi maksud gua, coba kita berpikir clear, ini dikit lagi nih 2045 kan, sekitar 22 tahun lagi, kita punya bonus demografi. Jangan sampai yang kita angan-angankan untuk menjadi bonus, menjadi insentif dari demografi kita nih tidak difikirkan secara matang. Kalau secara bonus demografi ternyata nggak jadi bonus demografi itu kan cuma satu kali selama peradaban sebuah negara kan. Nah kalau itu tidak terjadi, masuk di aging society, udah tua kita masih harus kerja kasar, nggak punya tabungan, kita masih nggak bisa keluar dari middle income trap. Di 2030 tuh Dan ya kan sebenarnya penentunya tuh. Maksud gue tuh di situ. Jadi pemilihan ya itulah rasionalitas politik yang harus kita gaungkan, harus dua arah kan. Kemarin ada tulisan di Kompas kan, bijak memilih kan Bang Edgar kalau nggak Albert Ghani gitu kan. Ini memang harus dua arah, supply and demand ini harus sama-sama memperbaiki. Partai politik punya tugas untuk mereformasi dirinya sehingga menyediakan SDM yang mengerti tentang kebutuhan kita. Pemilih juga harus menciptakan pasar yang membuat mereka itu berlabuh dan menyesuaikan pada demand yang kita buat. Ketemu tuh situ kan matching gitu ya. Di situ yang kita buat di Centennial kan, kita mau bentuk pasar ini berkualitas.
supaya orang bicara kebijakan, bicara gagasan, begitu. Itu ngomongin pendidikan selalu seru, tapi terlebih ngomongin pendidikan politik ya. Ini kan kita kalau sama teman-teman yang peer kita kan yang memang kebetulan lulusan Ilpol, yang kebetulan memang aktif tuh di partai, aktif kita bikin event politik gitu. Tapi kasihannya sama teman-teman yang jauh tidak terlibat sama info-info politik, tiba-tiba sekarang dia pertama kali milih jadi disodorin nih lo harus milih, kan jadi bingung juga ya sebenarnya gitu. Tapi bukan kalau ngomongin SD SMP kan kita belajar PPKN ya. Tapi itu bukan secara pendidikan politik. Kenapa kita harus memilih? Kenapa anak muda nggak boleh golput? Impactnya apa kalau misalkan aku pilih 1, 2, 3? Nah itu tuh mungkin PR kita bersama juga tuh untuk kasih pendidikan politik buat teman-teman muda juga sebenarnya. Harusnya ada di kurikulum ya. Harusnya ada di kurikulum menurut gue gitu. Jadi nggak gampang jadi menerima serangan fajar. Dari SMP, dari SMA harusnya. Campaign ya kan. Si Fajar masih nyerang-nyerang. Serang terus. Itu gimana tuh Pres? Gimana Pres? Pendidikan politik kan sebetulnya secara tertulis itu jadi fungsi dari partai politik kan. Betul. Tapi mungkin disitulah keabsenan dari banyak bukan hanya partai politik, mungkin semua institusi yang institusi pendidikan termasuk komunitas itu kan juga punya PR di situ. Cuman menurut gua sesimpel beginilah, pendidikan politik itu juga mungkin tadi berkaitan dengan literasi politiknya, bagaimana kita menyerap dan coba mengelola informasi yang didapat. Kan simpel aja, informasi politik ini kalau nggak menguntungkan siapa pasti merugikan siapa. Kan arahnya mau di situ kan. Orang pengen dikotak-kotakan dan berhenti sampai di situ. Contoh misalkan ada pembicaraan soal A, tapi kita langsung dia mah begini, pantas aja, selesai. Ada buzzer ini, buzzer ini, kayak gitu tuh limitnya tuh. Akhirnya terbatas pembicaraannya gitu loh. Nah maksud gua pendidikan politik itu nggak usah terlalu jelimet, sesederhana ketika kita mampu mengelola informasi seputar politik apapun itu, entah kabar tentang partai, entah kabar tentang seseorang, entah kabar tentang kebijakan, isu dan lain-lain sebagainya, jangan ditelan mentah-mentah. Gue mengilustrasikan dari dulu kayak ngelihat jamnya Dino lah, gitu kan. Kan kita kalau ngelihat jam ini yang cuman berdetak di depan doang kan. Tapi politik nggak sekedar apa yang ditampilkan di depan. Tetapi politik juga selalu ada kesepakatan-kesepakatan di belakang. Betul. Itu siapa yang buat jarum jamnya berdetak ya? Itu buat siapa ya jarum jamnya berdetak? Kenapa ya kok bisa berdetak begitu? Ini obrolan Ciputat biasa kayak gini. Gue lulusan Ciputat juga kan. Jadi harus pertanyaannya itu harus melampaui itu begitu loh. Kalau kita sekedar mempercayai apa yang ada di atas panggung, ya bisa jadi kita adalah bagian yang dimobilisasi untuk sekedar percaya pada apa yang ditunjukkan di depan. Begitu sih, nggak sederhana sih sebenarnya ya. Ada limit sih, cuma kita bikin sederhana lah. Cuma jadi objek aja kita. Makanya kita politik sih sebenarnya salah satu kan di situ kan. Visi kita itu. Politik kan. Masuk itu bareng. Sama lagi. Itu kan politik melakukan obrolan sultan juga kan. Gitu. Harus kolaborasi nih. Pastilah. Collab kali kita ya. Logonya 2 nih ntar. Tapi gue senang sih, maksudnya banyak lah teman-teman yang kan banyak juga ya puja kayak mantan ketua BEM atau ketua OSIS betul. yang akhirnya hilang dari peredaran. Gue ngeliat kayak Sultan ya salah satu yang konsisten lah, gitu kan. Dan tadi kan jelas juga masih berpihaknya di tengah kan. 1, 2, 3 di tengah. Di tengah lah berarti kan. Oh iya itu masuknya Sul. Nomor yang di tengah berarti nomor berapa? Nggak tahu dong. Gitu. Kalau positioningnya 3-1-2 berarti 1 tengah. Kalau 2-1-3 1. Kan sesuai jargon inilah.com. Titik tengah, titik cerah. Gitu. Tapi gue senang lah ini teman-teman kita nih banyak yang terjun di kontestasi gitu kan. Manik jadi caleg, Najmi dan lain-lain sebagainya, ada banyak nama-namanya. Gue setuju sama gue pernah podcast sama Bang Wildan Wildan Syah. Memang kemenangan anak muda ini harus dicicil. Gue setuju banget. Lu membayangkan 2024 pemilih mayoritas anak-anak muda. Tapi lu membayangkan ada perubahan budaya yang signifikan gitu. Enggak lah, langsung lu pengen merubah strukturnya, orang-orangnya semua anak muda, pola pikirnya. Enggak men, enggak bisa. Itu Gen Z banget, pengen instan ya. Nah, enggak bisa, apalagi di politik. Di politik tuh enggak bisa dipungkiri ada antrian. Ada semacam perpindahan estafet yang
mungkin harus soft kali ya, karena kalau agak-agak maksa gitu, kesannya tuh kita nggak apa ya, cuman pengen gantian dong, sekarang giliran gua nih gitu loh. Kesannya kan kayak gitu. Padahal nggak sesimpel itu, harus ada reputasi yang kita bangun, harus ada pembelajaran, harus ada proses yang kita harus lewatin. Dengan itu generasi sebelumnya itu mampu kemudian memindahkan estafet itu bukan dengan dilempar gitu loh, tapi diajarkan juga, ada proses bimbingan di sana, ada pendampingan di sana. Nah, itu yang menurut gua mungkin beberapa kali pemilu baru mungkin kita bisa membayangkan oke, hasilnya ini akan ideal. Tapi membayangkan 2024 akan berubah sepenuhnya, budayanya berubah sepenuhnya, kayaknya enggak. Kemenangan ini sih menurut gua harus dicicil. Kayak contoh Manik misalnya, kita tahu kualitasnya, kita tahu argumentasinya, kita tahu bagaimana rekam jejak prosesnya gitu ya. Kumisnya gimana gitu ya, partainya gitu ya. Tahu kita semua. Banyak kan. Tapi kita bisa bayangkan orang kayak Manik ada di setiap komisi, ada di setiap partai politik, dan mereka punya frekuensi yang sama kan. Nggak nutup kemungkinan perubahan budaya itu akan semakin lebih cepat. Waktu makanya kita pegang ininya ya, waktu kita sedang menduduki itu di masa-masa muda kita. Itu. Makanya Manik lu jadi contoh, kalau berhasil kita ikutan. Gue pengen nanya juga Pres, siapa sih Pres figur yang akhirnya bikin, ya khususnya lu konsum dan seneng gitu di politik? Siapa sih figur-figur yang inspirasi lu gitu? Dan kenapa? Lu lagi inspirasi? Tadi kayak briefingnya kayak gini loh. Jok sebelum ini nih. Inspirasi ya, ini biasanya orang jawab apa inspirasi? Orang tua ya? Biasanya ketum partai sih kalau lu masuk partai inspirasinya. Enggak, bercanda. Mungkin lebih ke ini kali ya, beberapa orang yang mempengaruhi pikiran gua kali ya, yang sampai saat inilah at least paling tidak begitu. Gua mungkin kalau bicara kampus, gua masih berkesan tentang metode berpikirnya Pak Burhanuddin Muhtadi sebagai dosen ya. Sebagai lembaga survei gua nggak terlalu face to face gitu ya, tapi sebagai dosen gua masih ingat gue tuh tukang bikin kopinya Pak Burhan Pak. Jadi waktu bikin kopi. Jadi ceritanya itu waktu dari Australia kalau nggak salah, itu kelas pertama yang diajar sama Prof Burhan itu kelas gua. Nah pas pertama kali ngajar, dia nanya, di sini tuh bisa nggak sih dosen sambil minum kopi ngajarnya? Wih, inisiatif langsung, bisa Pak, saya tahu pantry dosen di mana gitu. Karena belum tentu bisa tuh ya. Gue juga belum tahu kan di mana di pantry dosen. Gue bikin tuh Pak, gue bikin ya kan kopi satu hari itu. Akhirnya setiap kuliah gue bikinin kopi terus. Khusus Prof Burhan. Tapi gue mempelajari betul bagaimana metode berpikirnya, disiplin keilmuan, ilmu politiknya. Wah itu gue salut banget. Bahkan beberapa kali perkuliahannya itu gue rekam. Oke, itu satu. Kedua, Rocky Gerung. Gak bisa dipungkiri sebagai metode berpikir yang sangat nakal. Gue rasa banyak aktivis juga yang terkontaminasi dengan pikiran-pikiran Rocky Gerung. Gue bukan berarti memperhatikan Rocky Gerung pas muncul di TV One atau di LC atau di mana gitu ya. Dia kan udah banyak sekali bikin tulisan, aktivis dari dulu gitu kan, sama ngajar juga sama beberapa dosen Robertus Robert dan lain sebagainya lah. Nah mungkin kalau tadi Pak Burhan rapihnya struktur berpikir, nakalnya nalar, gue lihat Rocky Gerung deh kayaknya. Nakalnya nalar, bagus tuh. Gitu. Karena kita minum jamu tolak dungu. Respect Bung Rocky. Terus gitu. Yang ketiga ada? Nah yang ketiga mungkin di harus ganjil soalnya. Harus ganjil. Oh gitu ya, takutnya berhenti di dua nih, tafsirnya kayak gimana ya? Boleh harus ganjil nggak apa-apa. Simbolnya dapet ini ya. Masuk terus. Maksudnya harus 3 apa gimana nih? Pilihan masing-masing. Oh pilihan masing-masing. Apa yang ketiga nih? Siapa nih? Siapa ya dari Menteri literatur mungkin. Iya dong, jelas, pasti jelas kalau itu. Saya ingetin kan, kalau nggak lupa nih. Lupa Pak. Tadi kan secara akademisi kan, nah mungkin di kalangan takutnya jadi bias kalau gue sebut, tetapi Pak Harso ini sebagai seorang Menteri Bappenas
pertama yang mungkin dari kalangan politik. Biasanya kan teknokrat atau ya. profesional pure gitu kan. Gue mempelajari betul lah bagaimana nih beliau pindah dari satu tempat ke tempat lain dan bicaranya itu sangat amat rapih, terstruktur dan mendalam, sangat substantif. Ini agak-agak menjilat apa gimana nih bahasanya? Tapi gue belajar banyak banget dari beliau. Artinya dari sisi teknokratnya luar biasa dapat. Dari sisi politisinya juga dapat, tapi politisi yang bukan sekedar politisi, dia punya segudang metode dan percaya dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang gue suka banget. Jadi ya 3 orang itu yang luar biasa mempengaruhi. Jadi bukan yang politisi yang cuap-cuap aja, bener-bener yang kayak substansial, ilmunya politisi kaya. yang kemudian bisa sampai menjadi kepala Bappenas itu udah keren banget lah Bappenas. Itu gimana? Benar-benar. Gitu loh. Kita bisa Grand pro strategy. kontra terhadap sikap politik, Ya, kita bisa pro kontra terhadap output kebijakan, tapi sebagai personal yang kemudian gue punya kesempatan melihat, mendengar, magang langsung nih. Kan, Udah gitu kan, berapa lama melihat sih? langsung. Gue dari kapan ya Din ya? Gue temen curhat gue Dino soalnya. 2021 22 ya? Lumayan ya, lumayan lama ya. Lumayan lah gitu. Magang lumayan lama juga. Lumayan bikin pusing lah. Dan gue senang magang di Tapi Bappenas. happy. Oh, ya. Itu orang-orang ya bahkan Jadi gue bilang pinter ya? kucing lewat di Bappenas saja itu menurut gue bisa jadi pintar. Main-main kali ini, main-main kali. Iya boleh nih, Boleh nanti nggak undang sih? dong. Oh, berapa kali kan Centennial bikin kan? Maksudnya undang lagi yang muda-muda. Iya dong. Gue Iya, belum iya, nih, gue iya. belum nih. Nah boleh next. Kita bikin gini aja intimate lunch sama boleh. menteri Seru. Menteri Bappenas gitu kan mempertanyakan Awal Pak, tahun ini ya. gimana nih Indonesia Emas 2045 Iya. kan yang buat kan Bappenas kan. Kita Kemarin tuh datang juga waktu itu gue bikin dari FVCI sama Bappenas. Kita bahas soal suhu bumi, climate change tuh seru juga tuh. tentang Gue green belajar banget sama economy, Bappenas. blue economy, Blue economy, wah green economy. semuanya Pak, semuanya. Bedain deh. Nanti Boleh. Ntar kita inisiasi bareng-bareng deh. Cuma tuh sama politics. Obras Sultan bareng-bareng lah Bareng-bareng. kan. Sultan iya. Iya. Cocok mas. Begitu kira-kira. Terus mungkin nih menjelang akhir nih ya. Endgame lo apa sih? Lo mau jadi apa sih? Jadi kepala Bappenas misalnya. Amin. Amin. Bukan pencapaian politik loh. Menurut gua kepala Bappenas tuh bukan sekedar kue politik yang kerap kali diporsiin, ini porsi mana, tapi ada kapasitas tertentu yang memang lu mampu, baru lu bisa duduk di situ. Artinya nggak cukup dengan lu sekedar dari pembagian tadi, budaya tadi, tapi reputasi dan kemampuan intelektualitasnya juga diuji. Jadi amin kali ya. Kita bangun kredibilitas kita. Kobul dulu. ya, amin, kobul. Oh ya oke. Soalnya Agak bahaya ya. Gue liat Sultan ya tadi kan profesional juga, bisnis juga. Lu punya media juga notifikasi kan. Jadi host juga di Inilah.com. Ya kan di inilah terus ya semuanya lu lakuin kan. Endgame lu ngapain sih? Di Bappenas juga lagi magang sekarang kan. Gua sih punya motivasi lifelong learning kali ya. Lifelong learning. Jadi pembelajaran itu nggak berhenti pada pendidikan informal sih gua nganggapnya. Jadi dimanapun gue berada, itu gue memposisikan setengah gelas kosong. Sehingga ada forum, ada perkataan atau ada diskusi apapun tuh gue serapnya tuh dengan baik lah paling nggak begitu. Jadi sampai kapanpun, dimanapun posisi gue, entah itu di pemerintahan, di luar pemerintahan, di swasta, di perusahaan, itu bagian dari proses pembelajaran. Wow. Tapi begitu belajar gue selesai, artinya hidup gue pun sudah selesai. Jadi sampai kapanpun ya gue akan terus belajar lah. Jadi terlepas dari posisinya apa, yang penting lo Apapun konsisten itu. untuk memberikan impact dan lo belajar gitu. Nah itu. Gitu 2029 kira-kira. ya. 29. Saingan lu. Berbitra. Berbitra. Sayangan lu jadi sayangan lu. Nanti kan 2024 kemarin ini kan deklarasi gubernur DKI kan Dino ini. Padahal KTP-nya Bekasi kan. Emang orang gila ya. Kota Sabi Kota yang Sabi mobil. terus.
Bang Sultan, terakhir closing statement, pesan-pesan untuk anak-anak muda nih biar nggak golput nih tanggal 14 Februari. Bukan hari kasih sayang, hari kasih suara. Nih. Silahkan Bang Sultan. Ini biasa dipotong ya, buat jadi highlight nih gitu. Harus bagus, agak beban ya, gitu ya. Gini, kalau semua punya preferensi dan punya pilihan politik, termasuk golput adalah ekspresi itu sendiri dari bagian partisipasi politik. Tapi gue menjadi orang yang mau mengambil kesempatan itu untuk menggunakan hak pilih gue. Kenapa? Karena satu, pemilu itu tadi demonstrasi bagi kita. Kita harus menghakimi mereka yang tidak perform. Kita harus menghakimi mereka yang tidak berpihak. Dan kita harus memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memang punya reputasi dan punya visi untuk kemudian apa yang mau dia lakukan ketika menjabat nanti. Kemudian kalau kita sudah melakukan itu, supply and demand-nya terbentuk secara baik, berarti secara tidak langsung kita sedang menjaga TPS itu benar-benar tempat pemungutan suara, bukan tempat pembuangan sampah. Keren nggak? Keren. Siap Pres. Viral langsung. FYP nih Pres. Begitu Mas kira-kira. Oke, thank you Bro Sultan udah bisa ngobrol-ngobrol sama kita. Kita mau jadi tercerahkan. Datang ke obrolan Sultan kapan-kapan. Siap. Lu dulu. Lu udah dulu. Nah, gitu. Boleh. Sama tadi ya intimate lunch. Benar ya? Oke. Oke, that's politics. Gue Puja. Dan gue Dino. See you in another episode. Bye.